Iya, iya. Kita ketahui belakangan ini perundungan marak. Banyak sekali di sekolah-sekolah tentang Dengan perundungan pembulian kepada Bentuk temannya. macam-macam bully. Iya. Dan ini menjadi perhatian serius untuk program sekolah penggerak ini. Itu ya. Yaitu dengan adanya program anti perundungan, bullying. Dan ini harus masuk ke dalam kegiatan-kegiatan, setiap kegiatan sekolah harus muncul di Setiap situ. pembelajaran juga harusnya bisa Setiap ya. pembelajaran, setiap kegiatan itu harus tersirat di situ program itu. Karena itu di sekolah-sekolah ini maka ada duta-duta perundungan. Oke, duta perundungan. Yang Bagus, dibentuk oleh Pak. Kemdiknas. Iya. Dibentuk oleh Kemdiknas ya, Iya, bukan oleh iya. sekolah. Iya, oke. Luar biasa. Berikutnya Pak, yang ketiga Pak. Kemudian yang ketiga gotong royong. Nah, gotong royong ini kan sebetulnya klasik ya. Iya. Sudah ada sejak zaman Indonesia sebelum merdeka. Gotong royong, nama gotong royong di masyarakat begitu membooming apalagi di negeri kita. Tapi di sekolah ini beberapa kurikulum partisipasi dalam belajar ini yang menimbulkan rasa gotong royong sangat rendah. Oh. Dari perubahan kurikulum ke kurikulum. Adanya malah rasa persaingan ya Pak ya. Rasa persaingan karena kurikulum mengharuskan target materi masing-masing pelajaran harus selesai. Oke. Jadi target materi keseluruhan yang harus diselesaikan. Oke. Kemudian relatif dalam kegiatan belajar mengajar teoritis di kelas. Sehingga nilai-nilai gotong royong anak tidak muncul. Ya. Karena itu melalui kegiatan yang Oke. program Guru Merdeka yang memberikan keleluasaan kegiatan belajar mengajar adalah guru sebagai pelayan, anak-anak sebagai pembelajar, maka dimungkinkan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang eksperimental. Oke. Dengan kegiatan eksperimental ini maka akan tampak membangun nilai gotong royong sesama anak-anak. Jadi kegiatan pembelajaran eksperimental ini kan harus banyak melibatkan murid ya Pak? Melibatkan murid. Oke. Jadi mungkin dalam bentuk proyek-proyek itu bisa ya. Anak mau tidak mau harus bekerja sama. Iya. Dari situlah maka nilai-nilai gotong royong anak-anak itu kita lihat, kita nilai. Berikutnya Pak, yang keempat Pak. Yang keempat adalah kreativitas Pak. Kreativitas. Ini nggak mudah loh Pak menumbuhkan kreativitas itu. Pembelajaran yang berpusat pada anak, yang memacu gotong royong, yang didasarkan atas pemetaan awal sebelum belajar sesuai dengan bakat minat dan sekolah sebagai pelayan. Ini memungkinkan tumbuhnya kreativitas anak-anak. Yang selama ini mungkin anak hanya dipaksa harus masuk salah 3 jurusan. IPA, IPS, bahasa. Di luar itu tidak ada layanan. Nah ini mematikan kreativitas anak-anak. Sekarang dibalik. Tidak ada IPA, IPS, bahasa. Adanya apa? Yang umum. Ada adalah pilihan-pilihan. Oh, murid memilih. Murid memilih, diberi keleluasaan memilih sebenarnya mata pelajaran. Sesuai dengan harapannya. Harapan dia. Tapi maksud saya gini Pak, kalau dulu kan ada IPA, IPS, bahasa. Jumlahnya harus sekian jam. Nah ini sekarang gimana nih kalau pilihan-pilihan murid ini? Jam tentunya berkurang. Karena anak diberi kebebasan memilih mata pelajaran. Hanya selain itu, anak juga diberi keleluasan untuk membuat proyek-proyek kegiatan. Proyek-proyek kegiatan nanti itu aku sebagai jam pelajaran. Diampu sebagai jam pelajaran. Untuk memenuhi jam pelajaran yang kewajiban PNS itu 37,5 jam wajib. Ya. Itu untuk PNS-nya, tapi untuk muridnya sebetulnya membuat proyek-proyek. Misalnya dia hanya suka bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, matematika, biologi, 4 pelajaran ini boleh? Boleh.
ditambah dengan proyek-proyeknya. Boleh. Wih, luar biasa ya. Selain mata pelajaran yang wajib. Umum. Oh, umum namanya. Agama, olahraga, pendidikan Pancasila. Oke, jadi ini semua untuk nasionalisme dan kesehatan ya. Gitu. Nah, dengan cara begitu kita beri kegiatan-kegiatan dalam kelompok-kelompok untuk pengembangan nilai-nilai gotong royong tadi. Diharapkan nilai kreativitas anak muncul. Karena tanpa tekanan. Oke. Berikutnya Pak, yang kelima Pak. Yang kelima, bernalar kritis. Ini juga berat loh Pak, bernalar kritis. Bisa menghubungkan materi satu dengan materi yang lain. Pembiasaan nalar kritis ini harus dimulai dari sedini mungkin. Betul. Pembelajaran, layanan belajar tidak sebatas teoritis. Betul. Belajar sesuai fakta. Belajar menggali fakta-fakta. Oke. Memecahkan fenomena-fenomena alam yang terjadi. Dan itu diberikan pendampingan oleh guru. Nah, tentunya kalau di sekolah melalui kegiatan eksperimen-eksperimen, ini adalah kegiatan yang sangat memicu untuk pengembangan nilai-nilai kritis anak-anak. Oke. Jadi karena pendekatannya sudah tertentu. Betul. Pendekatan ilmiah. Nah, ini kan berarti tidak bisa hanya pembelajaran di kelas saja, Pak, sebetulnya. Mestinya kalau biologi bisa diajak keluar. Gimana sih capung kok bisa terbang? Gimana sih kok terjadi siklus dari sebuah makanan egg menjadi pupuk, terus menjadi tanaman yang subur. Betul. Karena itu sekolah harus memberikan fasilitas sebanyak-banyaknya untuk kegiatan aktivitas anak-anak ini. Tugas sekolah dan pemerintah memberikan fasilitas daya dukung untuk kegiatan anak-anak. Supaya anak-anak apa yang menjadi keinginannya terwadahi. Yang terakhir Pak, apa Pak? Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri. Oke, berarti kritis, mandiri, cocok Pak. Gimana Pak? Nah, harapannya anak sudah diajari gotong royong, nilai-nilai kreativitas, bernalar kritis, berkembang. Maka pada akhirnya anak mandiri. Karena sudah terbiasa. Segala sesuatunya dengan pendekatan secara ilmiah. Segala sesuatunya tidak bisa dikerjakan sendiri. Maka menuntut dia harus mandiri pada akhirnya. Dan kemandirian inilah yang menjadi pelengkap 6 dari profil pelajar Pancasila 6 aspek tadi. Oke, terima kasih sekali Pak Jarwoto sudah menjelaskan tentang 6 aspek dari profil pelajar Pancasila yang merupakan, dan ini semua kelak akan membentuk manusia Indonesia yang sungguh luar biasa. Dia akan memiliki kreativitas, memiliki kemandirian, bisa bergotong royong, dan yang paling hebat lagi, mereka yang lulus SMA ada peluang untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dan bisa berpeluang hidup secara mandiri. Itulah tadi yang dikemukakan oleh Pak Jarwoto. Terima kasih sekali Pak Jarwoto. Terima kasih, sukses. Sukses, amin.